Kita akan menyanyikan lagu Mars PSI. Mars PSI ini adalah lagu wajib untuk Partai Solidaritas Indonesia dalam setiap kegiatannya. Jadi tidak hanya di Kota Malang, tapi di seluruh Indonesia, seluruh provinsi, bahkan kalau ada kegiatan DPP pasti akan menyanyikan Mars PSI. Dan udah makan sebelumnya? Belum. Kita coba lagi ya, biar semangat. Mana solidaritasmu? Aku PSI. Mana solidaritasmu? Aku PSI. Terima kasih. Pasca Bro Ketum Kaisang masuk, itu banyak sekali gelombang pendaftaran anggota baru. Nah, ini salah satunya karena mereka baru bergabung di PSI, maka saya melakukan yang namanya pelatihan kader sebelum mereka memasuki tahapan berikutnya sekolah kader. Jadi ini adalah dasar-dasar apa sih PSI itu apa, terus bagaimana berpolitik yang baik itu seperti apa. Semuanya ini kita berikan hari ini untuk masukan awal buat teman-teman yang baru bergabung PSI biar tahu PSI itu seperti apa. Berarti ini anggota baru, calon anggota baru atau gimana? Ini adalah anggota yang baru login dan mereka belum pernah mendapatkan pelatihan sama sekali, sehingga kami berinisiasi pengurus melakukan sebuah pelatihan dasar buat mereka. Kalau kita bicaranya adalah pelatihan kader tunas ya, masih tunas di sini. Kita berharapnya tunas-tunas ini akan berkembang menjadi sebuah pohon yang bermanfaat buat banyak orang ke depan. Berapa banyak teman-teman kader yang ikut hari ini? Yang ikut 100 lebih ya, 100 lebih. Ini mungkin kita akan ada 2 season berikutnya mungkin juga sekitar segitu atau mungkin lebih. Ini kan karena pertama, jadi antusiasnya mungkin belum banyak juga yang tahu, tapi begitu ini sudah tahu, mereka sudah tahu. Yang belum ikut ini yang mungkin akan berdoyan-doyan untuk ikut di gelombang kedua. Oke, untuk sampai saat ini teman-teman kader PSI yang baru ini sudah tercatat sampai berapa Mas penambahannya? Penambahan di database kita ada sekitar 300-400an anggota baru. Baik, nanti pelatihan tunas ini akan diselenggarakan untuk mereka semua gitu ya? Ya harus, dan ini pun juga ada 1-2 setiap hari, ada 1-2 orang yang bergabung yang kita masih data list lagi. Jadi kita benar-benar harus siap karena kegiatan politik yang terdekat adalah pilkada ya. Jadi kita memang sedikit banyak mempersiapkan teman-teman nanti bagaimana menghadapi pilkada ini. Oke, sebagai seorang kader partai. Oke. Harapannya untuk teman-teman kader baru ini setelah mengikuti pelatihannya apa Mas? Ya, kita berharap di PSI itu sebetulnya tidak ada baru, tidak ada senior, tapi dengan adanya seperti ini maka dia bisa segera join atau tune in, bergabung, sehingga tidak ada bahasanya kita menarik orang, tapi kita berjalan beriringan, kita sama-sama satu tujuan membuat Kota Malang jauh lebih baik. Gabung di PSI belum tahu, mungkin banyak tidak tahu PSI itu apa, terus kemudian seperti apa, berpartai politik itu seperti apa, ya kan? Apa yang kita bisa dapatkan di partai politik, apa yang kita bisa manfaatkan di partai politik, tidak hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi juga kepentingan ke masyarakat, karena hanya partai politiklah satu-satunya organisasi yang bisa berhubungan langsung dengan pemerintah daerah. Untuk di daerah ya, kalau di pusat berarti dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah di Kota Malang ini bergabung antara legislatif dan eksekutif. Jadi tidak bicara pemerintah Kota Malang, Pak Wali Kota, oh tidak. Kalau di daerah, pemerintah Kota Malang adalah eksekutif dan legislatif, dan itu bercampur. Nah, makanya nanti ada teorinya di pelatihan kader. Nah, kalau misalkan 2024, harusnya kan kita jadi 24.000 kan? Ternyata kita 26.000 loh. Naik 7.000 suara. Itu semua berkat kalian semua, juga sebagai supporting system dari Partai Solidaritas Indonesia. Bukan hanya saya seorang Ahmad Farid, bukan hanya teman-teman pengurus struktural, bukan hanya caleg, tapi juga kalian semua berkontribusi untuk perolehan PSI di Kota Malang. Tepuk tangan buat diri kita masing-masing. Jadi berharapnya ini akan menjadi model. Bolo-bolo Pak Ketua dan teman-teman untuk hadir di acara siang ini. Dan sebagai orang Indonesia yang punya adat Nusantara,
Semoga Pak Ketua dulu kan kalau historisnya sering nginap di kantor nih, di kantor KPU sampai tidur-tidur. Semoga hari ini kami datang dan berikutnya Pak Ketua udah sukses, sering-sering namanya di KPU lah, tidur-tidur juga di sana. Jadi Pak Ketua historis dari awal bangun PSI luar biasa. Untuk jadi ketua cabang, ketua daerah, ketua wilayah, bahkan caleg-caleg nanti ada standarnya. Apakah tunas 1, tunas 2, tunas paripurna dan lain sebagainya. Jadi ini penting, harus dirapikan juga proses pengkaderan ini, sertifikasinya harus jelas, itu nanti standar. Di calon kader, pengurus, caleg semuanya harus mengikuti sekolah kader di PSI dan akan sekali lagi akan menjadi badan khusus untuk sekolah kader ini. Kalau di Golkar atau Golkar Institute dan sebagainya, ada di PT Ibu juga sama, di PSI juga akan sama. Akan menjadi standar khusus kualitas kader yang nanti distruktur, dicaleg dan sebagainya, dan itu harus dimiliki sebagai standar utama. Misalnya kader biasa harus mempunyai standar kualitas ikut pengkaderan kader tunas misalnya. Jadi nanti siapa yang kemudian masuk struktur, sekali lagi masuk caleg harus melewati pengkaderan. Nanti yang sudah struktur dan belum menerima itu, kita adakan pengkaderan khusus untuk struktur yang sudah ada. Sampai segitu pengkaderan menjadi kewajiban bersama. Nanti itu menjadi budaya di organisasi kita dibesarkan dengan budaya organisasi yang bagus, pengkaderan yang bagus, sehingga 2009 nanti kalau kemudian kita menjadi partai yang besar dan menyiapkan itu, kita sudah siap. Terkait dengan pengkaderan PSI, ini bagian dari proses penting di partai dan menjadi kewajiban partai untuk terus melakukan kaderisasi dan pendidikan politik bagi kader-kader muda untuk keberlanjutan kepemimpinan dan struktur partai ke depan, terutama terkait dengan eksistensi partai. Maka pengkaderan ini menjadi penting untuk dilakukan setiap DPD dan setiap organisasi partai, maka ini penting dilakukan. Terkait dengan kepemimpinan dan organisasi, ini penting untuk dipahamkan ke semua calon kader di basis-basis kita dan di sekolah-sekolah pengkaderan seperti ini, karena itulah ranah utama dalam bergerak bagaimana memanage partai ini dengan baik secara organisatoris, manajemennya harus bagus, dan menumbuhkan leadership masing-masing anggota dan calon kader ini penting, sehingga target utama untuk membesarkan partai ini tercapai dengan bibit-bibit yang punya kapasitas yang mumpuni untuk membesarkan partai. Mana solidaritas